Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, hingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertemu di mata kuliah daerah penangkapan ikan. Khususnya pada hari ini pertemuan kita dengan topik pendugaan daerah penangkapan ikan melalui pendekatan konvensional dan modern. Yang kedua, salawat serta salam juga tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang pada nanti di yaumil akhir kita harapkan sekali syafaatnya. Pada hari ini kita akan belajar tentang pendugaan DPI melalui pendekatan konvensional dan modern. Jadi pendugaan atau forecasting ini perlu kita lakukan ya dalam kegiatan usaha perikanan. Tentunya tidak jauh dari apa yang kita harapkan adalah efisiensi dalam operasi penangkapan ikan. Kita tahu bahwa dalam kegiatan perikanan, dalam sekali trip itu memerlukan biaya yang cukup tinggi, ya. Apalagi untuk trip-trip yang memerlukan waktu yang lama, ya, untuk operasi penangkapan yang menggunakan armada yang besar atau alat tangkap yang besar, ya, ataupun trip yang lama memerlukan biaya yang sangat tinggi, ya. Kita tahu bahwa sumber daya ikan adalah sumber daya yang tidak kelihatan, ya, karena habitatnya adalah di dalam air. Kita tidak bisa langsung melihat di permukaan, ya. Sehingga keberadaan ikan itu sulit diprediksi, ya. Dengan adanya forecasting pendugaan daerah penangkapan ikan, tentunya kegiatan penangkapan paling enggak akan lebih pasti dibandingkan dengan kita tidak melakukan prediksi, ya, atau pendugaan. Jadi jika kita berangkat melaut tapi kita nggak tahu prediksi daerah ikan itu berada, ya tentunya kita akan muter-muter saja, perlu biaya yang sangat tinggi. Dibandingkan dengan kita sudah tahu perkiraan daerah penangkapan, kita langsung ke lokasi A, ya. Pendekatan fishing ground atau pendugaan daerah penangkapan ikan kita bisa lakukan melalui metode yang konvensional maupun metode yang modern, ya. Konvensional diantaranya kita menduga dengan adanya burung-burung laut, ya. Kemudian adanya riak-riak air, ya, bongkahan kayu, rumpon, cahaya, ataupun melalui dengan eksperimental fishing. Kemudian pendekatan modern kita bisa lakukan dengan pendekatan akustik, remote sensing atau citra satelit, dan gabungan dari citra dan studi tingkah laku ikan. Jadi bisa kita lakukan dengan pendekatan burung laut, ya, terutama burung laut itu banyak mencari makan, ya, dengan cara dia menurunkan menyelam, ya, ke perairan untuk mendapatkan ikan, ya. Jadi kalau di tengah laut ada burung yang sedang menyelam gitu, ya, banyak burung laut yang terbang di atas perairan tersebut kemudian banyak menyelam, ada tandanya berarti di bawah permukaan air tersebut sedang banyak ikan yang bergerombol. Itu sebagai tanda biasanya nelayan-nelayan kalau ada burung laut yang sedang nyari ikan di situ, di situ banyak ikan. Atau sedang dari kejauhan terlihat riak-riak air, ya. Itu juga sebagai tanda kalau ikan atau schooling ikan sedang ada di situ, ya. Kita akan belajar lebih detail, ya.
Ya, misalnya ini, ya, burung dan riak air, karena ada apa namanya? Even when all sea lions arrive, they can't seem to break down the sardines' coordinated defenses. Ini saya ambil dari YouTube, BBC. With a shoal this big, the sea lions need to isolate a small, more manageable group of fish. Still have the Cari dari bawah, lalu dari atas kita lihat. excellent flyers, banyak but also burung laut surprisingly juga agile mencari makan. underwater. With so many predators attacking from all sides, the advantage starts to shift away from the sardines. Ya, kita lihat tadi dari video ada sekumpulan apa namanya anjing laut ataupun singa laut, saya nggak terlalu paham, dan burung laut ikut mencari makan di situ ya, di gerombolan ikan. Jadi kalau dari atas terlihat ada burung laut, ya berarti di situ lagi ada gerombolan ikan. Atau kita bisa lihat dari atas ya, dari dengan menggunakan teropong. Nelayan menggunakan teropong melihat dari kejauhan ada enggak tanda-tanda riak air atau burung-burung laut di sana. Itu salah satu pendugaan secara konvensional yang bisa dilakukan untuk menduga di wilayah atau daerah tersebut sedang banyak ikan. Atau yang ketiga adalah melalui melihat adanya bongkahan kayu atau rumpon. Jadi jika kita misal memasang rumpon ya, itu bisa menjadikan DPI atau fishing ground baru ya. Karena memang rumpon itu adalah tempat ikan berkumpul ya. Jadi rumpon sendiri merupakan alat bantu pengumpul ikan menggunakan berbagai jenis pengikat atau traktor, ya, bisa benda padat ya, berfungsi memikat ikan. Jadi dengan adanya rumpon di sana, ikan akan terpikat dan berkumpul di sekitar atraktornya ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk efisiensi dalam kegiatan operasi penangkapan ikan ya. Jenisnya ada rumpon hanyut dan menetap ya. Nah, kenapa rumpon bisa dijadikan tempat atau daerah penangkapan ikan ya? Karena memang fungsi dari rumpon adalah salah satunya sebagai tempat konsentrasi ikan ya, sehingga ikan akan banyak di situ dan menjadi daerah penangkapan ikan. Nah, dengan adanya rumpon, ikan akan terkonsentrasi sehingga ikan akan lebih mudah ditangkap ya. Selain itu, rumpon juga berfungsi sebagai tempat berlindung ya bagi ikan dari mangsanya ya. Kemudian tempat memijah. Ya. Rumpon ini juga tempat bagi ikan-ikan kecil ya, terutama ikan pemakan plankton. Ikan pemakan plankton di sana, ikan-ikan yang besar juga akan berkumpul di sana karena ikan-ikan kecil itu sebagai sumber makanan dari ikan-ikan yang lebih besar. Walaupun rumpon di sisi lain juga menimbulkan beberapa problem ya. Keuntungan dari penggunaan rumpon ya, tentunya yang pertama, nelayan tidak perlu lagi melakukan kegiatan penangkapan yang jauh, mengejar gerombolan ikan ya, mengikuti kemana ikan bergerak, tapi langsung saja nelayan datang ke rumpon itu dipasang ya. Menciptakan DPI buatan ya, sehingga nelayan cukup menangkap di sekitar rumpon, memberikan kepastian dalam menentukan DPI ya. Jadi kalau ada rumpon kan lebih pasti DPI-nya, tinggal langsung ke titik tersebut ya, koordinat lintang dan bujur yang dimana rumpon itu dipasang ya. Mendekatkan DPI dengan nelayan mampu menekan biaya operasional atau penggunaan BBM ya. Ya, kita tahu bahwa
70% kegiatan operasional penangkapan ikan itu adalah dari BBM ya. Dengan kita tahu pasti lokasi ya rumpun itu berada, ya, kita bisa menekan penggunaan BBM. Dan rumpun ini juga bisa meningkatkan produksi penangkapan ikan. Walaupun di sisi lain itu ya ada beberapa negatif ya. Terutama rumpun itu adalah kalau dipasang di wilayah migrasi ikan ya, migrasinya tuna atau migrasinya cakalang itu bisa menimbulkan efek negatif ya, terutama migrasinya jadi terganggu. Yang tadinya misalnya sudah waktunya migrasi, kita nunggu di selatan gitu nggak datang-datang karena sudah istilahnya dia terblok di rumpun yang dipasang di wilayah utara ya, seperti ini ya. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan seperti itu ya, seperti ini rumpun dipasang di Filipina ya, menurunkan CPUE ya di wilayah selatan di Manado dan Bitung ya. Karena tadi rumpun yang ikan-ikan yang harusnya skipjack atau cakalang yang sudah harusnya migrasi tapi terhambat karena sudah nyaman hidup di rumpun yang dipasang di Filipina. Ya. Nah, Teluk Tomini juga seperti itu ya, menimbulkan produktivitas di Teluk Tomini menurun karena rumpun dipasang di Filipina. Ini cahaya juga bisa digunakan dalam pendugaan DPI atau untuk mendekatkan DPI ya. Karena memang cahaya itu mampu mengumpulkan ikan, terutama ikan-ikan yang fototaksis ya. Ya, pada prinsipnya penggunaan cahaya ini, ikan-ikan yang tadinya menyebar dengan dipasang lampu, ikan itu akan berkumpul di sekitar lampu sehingga sekitar lampu itu membentuk DPI atau sebagai daerah penangkapan ikan baru ya. Nah, ini prinsip dasar light fishing ya. Sebenarnya prinsip cahaya itu digunakan dalam penangkapan, prinsipnya hanya memudahkan penangkapan karena membantu dalam proses pengumpulan ikan, terutama ikan-ikan yang mendekati cahaya ya. Ikan mendekati cahaya itu bisa karena fototaksis ataupun feeding atau refleks defensif ya. Bisa karena memang ikan itu benar-benar suka cahaya, karena bisa juga karena dia tertarik karena proses feeding ya. Karena ada ikan-ikan yang sudah berkumpul di sekitar cahaya, ikan-ikan kecil, ikan-ikan besar ikut datang ke situ ya untuk memakan, nyari makan. Nah, kita bisa juga pendekatan DPI atau pendugaan DPI dengan experimental fishing ya, survei dengan alat penangkapan ikan untuk melihat biomasa dan produktivitasnya, misalnya dengan swab area method ya. Jadi misalnya kita melihat di Pasuruan itu biomasa dan produktivitasnya berapa, perairan Pasuruan. Kita bisa melakukan survei dengan troll ya. Troll kita lakukan penangkapan dengan troll secara zigzag untuk melihat bagaimana biomasanya di perairan tersebut ya. Jadi kita bisa melakukan pendekatan di mana misalnya kita lakukan penangkapan dengan troll, kita survei dengan troll, kemudian kita lihat bagaimana produktivitas dari tangkapan. Jadi kita lihat spesiesnya ya. Oh, spesiesnya ukurannya besar-besar ya, atau misalnya dalam sekali trip atau sekali menurunkan setting gitu bisa menangkap sekian kilogram per kapal ya, atau sekian kilogram per sekali ngangkut gitu. Nanti kita bisa menentukan misalnya, oh di sini adalah mempunyai
produktivitas perikanan yang cukup tinggi, rendah atau sedang. Kalau tinggi kita bisa menentukan di sana, perairan Pasuruan itu produktivitasnya rendah, ya, atau tinggi atau sedang. Jadi kita bisa menyimpulkan, ini merupakan daerah penangkapan ikan yang potensial atau tidak potensial. Kita bisa lihat juga dari layak tidaknya ikan itu untuk ditangkap, ya. Jadi kita lihat dari pertama kali matang kunatnya, ya, atau pertama kali mijah, ya, bisa dilihat dari situ. Misalnya dari hasil survei eksperimental fishing, ikan yang tertangkap ukurannya ternyata kecil-kecil, belum layak tangkap. Berarti kita bisa simpulkan daerah tersebut bukan merupakan daerah yang potensial untuk penangkapan ikan tongkol, misalnya. Sedangkan misalnya dari experimental fishing tadi, ikan yang tertangkap besar-besar, ya, sudah layak tangkap, ya, lebih besar dari laying edge fish maturity-nya. Berarti daerah tersebut merupakan daerah penangkapan ikan yang potensial. Itu kita bisa lihat dari grade, ya, nilai komersialnya, ya, tinggi, rendah atau sedang. Selanjutnya pendugaan DPI yang modern kita bisa lakukan dengan metode akustik, ya, menggunakan penggunaan akustik baik fish finder maupun sonar, ya. Di fish finder itu atau echo sounder itu arah nembak gelombang cahayanya itu ke arah bawah, gelombang suaranya ke bawah. Kalau sonar itu ke samping, ya. Nah, kita bisa melalui pendekatan ini, ya, jadi kita menembakkan gelombang suara ke bawah, ya, atau sonar aktif. Nah, efek baliknya, ekonya kita lihat, ya. Kalau ekonya itu besar, terlihat di displaynya banyak ikan yang bergerak di situ, ya. Artinya apa? Di situ merupakan daerah penangkapan ikan yang baik. Ini kita bisa langsung tuh kalau metode akustik, jadi langsung real time di sana. Jadi kapal bergerak, mengaktifkan echo sounder atau sonarnya, kita bisa langsung tahu, di sini ada ikan, di bawah sini atau tidak ada ikan, ya. Atau kalau dia menggunakan sonar, di depan kita ada ikan atau di samping kita ada ikan, gitu, ya. Kita bisa tahu seberapa jauhnya. Nah, prinsip kerjanya adalah menembakkan gelombang suara, ya, dengan frekuensi tertentu, ya. Kemudian setelah kena objek, ya, gelombang suara itu dipantulkan balik, ya. Nah, pantulan balik ini yang diolah oleh echo signal processor. Di situ menunjukkan ada ikan apa enggak. Nah, kemudian kalau kita gabungkan dengan GPS, kita akan tahu, titik ini banyak ikan, titik ini tidak ada ikan. Nah, itu adalah menjadi informasi baru daerah penangkapan ikan. Ini daerah penangkapan ikan yang baik, ini yang bukan, ya. Nah, dalam echo sounder atau sonar, di sana ada bagian-bagian, ya, ada transducer, ada echo signal processor. Transducer ini berfungsi sebagai transmitter sekaligus receiver, ya. Transmitter artinya apa? Dia mempunyai fungsi untuk mentransmit, ya, gelombang suara, memancarkan gelombang suara, ya. Jadi gelombang listrik dari alat, ya, diubah menjadi gelombang suara kemudian ditransmisikan. Nah, kemudian ketika kena benda, ya, dia kan mempunyai pantulan, ya. Suara itu mempunyai sifat dipantulkan balik, ya.
kalau kena benda ya, selain diabsorpsi atau kemudian dibelokkan, dia juga dipantulkan. Nah, pantulan ini diterima kembali oleh transducer ya, kemudian diubah oleh transducer menjadi gelombang listrik, diolah menjadi dalam ekoprosesor, nanti terlihat di display. Nah, misalnya ini ya, akustik nih. Jadi ini terlihat di mana ada gerombolan ikan berada. Ya. Terlihat di kedalaman berapa, di titik berapa. Ya, ya walaupun dengan akustik itu nggak langsung terlihat jenis ikannya apa, tapi bisa melihat seberapa besar kira-kira gerombolan ikannya. Terus bagaimana membedakan ikan dengan benda lain ya? Kalau di akustik membedakan ikan dengan benda lain kalau di display ini nggak bergerak ya, jadi yang merah-merah atau yang kuning-kuning ini nggak bergerak, itu diindikasikan bukan ikan. Tapi kalau bergerak ya, yang kuning atau yang biru ini bergerak, itu diindikasikan sebagai ikan. Atau pendekatan kita lakukan bisa dengan pendekatan citra satelit ya. Citra satelit digabungkan dengan data hasil tangkapan dan wawancara nelayan, kita bisa lakukan ya. Citra satelit, data yang diambil biasanya data klorofil A dan SPL atau suhu permukaan laut ya. Ya kenapa klorofil ya? Klorofil itu mengindikasikan tingkat kesuburan perairan ya. Artinya apa? Kalau perairan itu subur, kita anggap di sana banyak ikan yang berkumpul ya. Ataupun SPL, suhu permukaan laut ya. Suhu permukaan laut ini menggambarkan upwelling dan frown ya. Upwelling dan frown ini juga kaitannya dengan kesuburan perairan. Selain itu juga SPL kaitannya dengan suhu yang sesuai buat jenis atau spesies ikan tersebut hidup ya. Jadi setiap ikan kan mempunyai kesesuaian suhu masing-masing ya. Habitat dia hidup di suhu berapa. Nah ikan itu salah satu yang sensitif juga terhadap suhu. Nah dua citra ini ya, citra klorofil dan SPL ini kita gabungkan, kita overlay dengan wawancara dan data hasil tangkapan, kita akan bisa menduga di mana daerah penangkapan ikan itu berada. Ya ini front dan upwelling atau SPL yang kita lihat ya. Front itu adalah pertemuan dua massa air yang berbeda karakteristik, biasanya karakteristik suhu di sana ya. Kalau upwelling ini peristiwa naiknya massa air dari lapisan bawah ke atas. Ya, kenapa? Biasanya ketika upwelling suhu atas itu biasanya lebih dingin daripada suhu sekitarnya. Kenapa? Karena air yang di bawah diangkat ke atas ya, sehingga air yang bawah kan dingin ya, diangkat ke atas, sehingga suhu sekitarnya itu lebih panas dibandingkan suhu yang terjadi upwelling. Nah, upwelling sendiri biasanya membawa nutrien dari bawah, nutrien yang dari bawah itu diangkat ke atas, sehingga di situ akan terlihat di citra klorofilnya atau suhu kesuburannya lebih tinggi. Nah, biasanya front ini jadi pertemuan dua arus ya, misalnya terjadi suhu yang berbeda, di sebelahnya terjadi upwelling ya, kaitan. Jadi front sama upwelling itu biasanya saling berkaitan. Nah, contohnya ini ya. Jadi kita bisa lihat pola SPL dan front apa enggak ya, jadi front apa tidak. Kita lihat dari SPL di sana, di mana yang lokasi-lokasi yang gradien suhunya cukup tinggi ya.
1 sampai 2 derajat. Nah, daerah-daerah tersebut diindikasikan adalah daerah yang front. Ini front ya. Kemudian selain itu digabungkan dengan klorofil ya. Mana yang terjadi front dan klorofilnya tinggi. Nah, di sana diindikasikan merupakan daerah penangkapan ikan yang baik. Ini contoh-contoh kriteria apelin, kriteria front ya. Jadi ini SPL dan klorofil ya. Pada waktu yang sama kita download citra bareng secara bersamaan. Oh, mana yang terjadi front, mana yang kesuburannya tinggi ya. Terus ini pada setiap musim. Nah, setelah itu digabungkan akan terjadi overlay tadi. Kita akan bisa menentukan mana terjadi front, mana yang klorofilnya tinggi. Kita gabungkan, itu akan menjadi daerah penangkapan ikan yang baik. Ini contohnya musim barat untuk daerah penangkapan ikan layang ya. Terjadi di Bangga, Kepulauan, dan Wakatobi. Ya. Ke barat ke timur banyak di bawahnya di Raja Ampat ya, itu banyak ya, potensial tinggi. Kemudian perbedaan antara akustik dan remote sensing ya. Antaranya yang pertama jenis gelombang yang dipakai, satu suara atau ultrasonik, satu elektromagnetik ya. Akustik itu efektif untuk perairan dalam, biasanya kalau remote sensing untuk skin surface, permukaannya, karena dari citra ya, dari satelit ya. Kemudian frekuensi yang gunakan juga berbeda ya. Kalau akustik biasa frekuensi rendah, kalau untuk remote sensing frekuensi tinggi. Dan akustik tidak ada refraksi, kalau remote sensing ada refraksi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.